Gimana prospeknya di tahun 2024? Pertumbuhan ekonomi kita itu ditopang oleh konsumsi. Bagusnya cari reksadana pendapatan tetap yang obligasinya durasi. Halo teman-teman tanam duit semua, selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Hanif. Kita baru saja melalui tahun 2023. Sekarang sudah masuk tahun 2024. Di tahun 2023 sedikit kilas baliknya, itu adalah tahun yang sebetulnya tahun susah ya. Karena tingkat bunga US dollar itu masih tinggi di 5,25 sampai 5,5% selama hampir 1 tahun ya, sejak bulan Februari atau Maret 2023 kalau saya nggak salah. Nah, ini membuat suku bunga di seluruh dunia itu jadi ikut-ikutan tinggi, termasuk Indonesia. Dan ini impactnya yield obligasi Indonesia juga jadi relatif tinggi dan IHSG-nya jadi tertekan ya. Untungnya di penghujung tahun 2023 situasinya membaik karena inflasi di Amerika Serikat sudah mulai menunjukkan penurunan yang agak konsisten dan sudah hampir mencapai level 2%-an. Yang terakhir bulan November adalah 3,1%. Nah, ini membuat investor global melihat bahwa US Federal Reserve itu akan segera menurunkan suku bunganya. Harapannya sih begitu. Tapi Jerome Powell, chairman dari US Federal Reserve itu kayaknya masih belum mau memberikan harapan yang seperti diinginkan oleh para investor global. Jadi kelihatannya tingkat bunga ini masih akan tinggi ya. Paling tidak sampai ke kuartal 2 tahun 2024. Kemudian juga yield obligasi sedikit mulai menurun sehingga kinerja reksadana pendapatan tetap itu juga ikut sedikit membaik. Demikian juga reksadana saham atau reksadana indeks dan juga reksadana campuran itu juga membaik di 2 bulan terakhir. Nah, berikutnya gimana prospeknya di tahun 2024? Yuk, sebentar lagi kita ulas. Nah, tahun 2024 ini diawali dengan hal yang baik ya, utamanya di pasar saham karena IHSG tumbuh di hari pertama tanggal 2 Januari itu tumbuh di level 7.300-an dan kemarin hari Kamis tanggal 4 Januari ya, IHSG juga naik lumayan tinggi ya, 1,11%, sehingga IHSG ada di level tertinggi yang baru. Mungkin ini yang namanya January effect ya, orang-orang masih berharap ada kenaikan harga saham. Tahun 2024 ini sebetulnya masih tahun yang relatif sulit ya secara global, baik World Bank ataupun IMF dan juga OECD itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi secara global itu nggak sampai 3%. Nah, Indonesia juga pertumbuhan ekonominya juga mungkin nggak bisa terlalu tinggi. Palingan di level sekitar 5%. Nggak bisa misalnya 5,5%. Tapi itu pun juga Indonesia sebetulnya dalam situasi yang sangat baik sih sebetulnya. Beberapa tantangannya Indonesia itu, yang pertama tuh ekspornya mungkin akan menurun karena harga-harga komoditas itu sedang tertekan ya, terutama batu bara. Tapi di lain pihak kita cukup bisa bertahan karena fundamental ekonomi kita cukup baik. Konsumsi kita masih tinggi, mungkin ada sekitar 60-65%. Pertumbuhan ekonomi kita itu ditopang oleh konsumsi. Inflasi Indonesia yang terakhir bulan Desember 2023 itu 2,61%. Nah, ini juga didorong oleh konsumsi ya. Nah, di 2,61% itu masih masuk di kriteria Bank Indonesia 2,5% plus minus 1. Jadi terkendali sebetulnya buat inflasinya. Nah, BI juga masih memperkirakan inflasi Indonesia tahun 2024 itu 2,5% plus minus 1. Nah, kelihatannya ini mungkin bisa akan terjadi ya, karena fundamental ekonomi Indonesia yang baik, juga indikator yang lain, misalnya Purchasing Managers Index ya, itu indeks aktivasi pabrik itu juga masih tinggi di atas 52. Ini menandakan bahwa penjualan barang-barang di Indonesia ini juga tetap tinggi. Kemudian juga kalau kita lihat fenomena yang terakhir pada saat lagi
liburan ya, di mana-mana macet, itu menandakan bahwa daya beli masyarakat itu relatif masih tinggi. Tahun 2024 ini ada hal yang lain yang menarik. Tahun ini adalah tahun pemilu, pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden. Nah, tentunya ini akan membuat adanya peningkatan konsumsi karena belanja iklan akan naik ya, kemudian juga kebutuhan makanan karena banyak acara itu juga akan naik. Ada 3 hal yang perlu kita cermati yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga pasar keuangan Indonesia. Yang pertama tetap yang namanya tingkat bunga US dollar. Tingkat bunga US dollar kan masih tinggi, 5,25 sampai 5,5%. Inflasi diharapkan bisa turun, tetapi data yang terakhir mengenai lapangan pekerjaan ya di Amerika tuh masih naik beberapa belas ribu. Nah, ini menandakan bahwa daya beli masyarakatnya jadi secara agregat itu masih tinggi. Nah, ini yang dikhawatirkan inflasinya juga masih belum bisa turun. Nah, ini yang membuat US Federal Reserve tuh belum berani untuk memberikan pernyataan yang bisa mengkonfirmasi kapan tingkat bunga akan turun. Walaupun investor global masih tetap mempunyai harapan yang tinggi bahwa tingkat bunga US itu akan turun di akhir kuartal kedua. Kalau masih tinggi juga, terpaksa yang namanya tingkat bunga rupiah juga akan relatif masih tinggi. Jadi harga-harga obligasi juga masih relatif tinggi walaupun sudah ada penurunan ya. Data obligasi 10 tahun Amerika itu udah naik sedikit ke kepala 4%. Beberapa seminggu terakhir di bulan Desember itu udah sempat di kepala 3,9% ya untuk yang 10 tahun. Nah, Indonesia juga jadi keserempet juga, jadi agak naik walaupun naiknya juga masih relatif kecil ya untuk yang jangka waktu 10 tahun. Investor sebetulnya melihat ini lebih masalah volatilitas yang akan terjadi. Tapi dalam jangka panjangnya tingkat bunga ini akan turun ya. Apalagi di Indonesia, inflasinya rendah cuma 2,6%. Yang kedua, situasi perekonomian di Cina. Cina masih berkutat dengan situasi ekonominya, pertumbuhan ekonominya masih keganggu, utangnya juga masih hangover ya, terus permasalahan. Jadi policy pemerintah Cina tuh lagi dalam proses membuat kebijakan untuk memulihkan ekonominya mereka. Terus juga kasus atau harga-harga properti yang turun masih belum membaik ya, ini juga menjadi masalah yang cukup besar di Cina. Bisa berakibat import Cina dari Indonesia itu bisa jadi menurun. Balance of trade-nya Cina, impor dari Indonesia itu sekitar 3,1% ya. Nah, buat Indonesia, Cina itu menjadi mungkin nomor 1 yang terbesar buat ekspor. Jadi Indonesia nanti ekspornya bisa terganggu. Nah, ini akan membuat pertumbuhan ekonomi kita juga relatif akan tertahan, nggak bisa tinggi seperti di tahun 2023 atau 2022, walaupun masih kemungkinan di ke 5%-an ya. Jadi itu di kedua, Indonesia masih akan mengandalkan konsumsi untuk pertumbuhan ekonominya. Yang ketiga, faktor yang perlu kita cermati ini adalah geopolitik. Ada 2 yang lagi terjadi ya. Perang Ukraina dan Rusia itu masih belum berakhir. Udah lebih dari setahun ya peperangan terjadi. Nah, ini masih belum ada akhirnya. Tapi ada satu perang lagi yang terjadi di bulan Oktober ya, sampai sekarang masih belum berakhir, yaitu perang antara Israel dengan Hamas. Nah, ini juga bisa menyeret-nyeret blok barat dan blok timur. Kalau ini terjadi berketerusan, tentunya ada masalah yang serius ya. Yang pertama tentunya pasokan minyak dunia, karena minyak dunia yang terbesar itu adalah di kawasan Timur Tengah. Nah, kalau pasokannya terganggu karena keamanan di jalur distribusi minyak itu terganggu, maka minyak akan bisa jadi naik ya harga minyaknya. Nah, ini tentunya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dunia dan juga mengancam keamanan dunia sih pada dasarnya. Ekspor impor Indonesia udah mulai menurun karena permintaan globalnya menurun ya. Tapi neraca perdagangan kita masih positif. Artinya ekspor kita masih lebih tinggi dibandingkan dengan impor. Itu lebih dari 2 tahun ya kita selalu surplus. Nah, ini membuat ekonomi Indonesia tuh juga jadinya bertahan dengan baik. Kelihatannya yang paling utamanya itu adalah tingkat bunga US dollar.
Menurut saya tingkat bunga dolar ini di tahun ini akan turun. Paling lambat kuartal ketiga. Tapi pengennya sih di awal kuartal kedua tuh udah mulai turun. Kalau ini dibiarkan berlangsung terus tingkat bunga yang tinggi, ini akan membuat perbankan di Amerika bisa jadi terganggu. Kenapa? Karena akan banyak terjadi non-performing loan. Karena tingkat bunga kredit kan terpaksa jadi harus tinggi. Nah, ini akan membuat perusahaan-perusahaan di Amerika jadi nggak mampu bayar kembali utang yang mereka peroleh dari bank. Nah, ini Amerika, US Fed menghadapi dilema. Kalau nggak diturunin tingkat bunganya, maka sektor perbankannya akan terganggu. Kalau sektor perbankan terganggu, itu sangat bahaya bagi suatu negara, apalagi buat Amerika Serikat. Kalau tingkat bunganya diturunkan, yang mereka khawatirkan adalah inflasinya nggak bisa turun seperti yang mereka inginkan di level 2%. Tapi mungkin dari dua pilihan itu, sepertinya tingkat bunganya menurut saya harusnya sih turun. Nah, ini akan membuat ekonomi Amerika jadi lebih resilient ya, lebih bertahan dibandingkan kalau dibiarkan tingkat bunganya tinggi. Tapi Jerome Powell, chairman dari US Fed, ya pasti dia akan berhati-hati untuk menyampaikan statement mengenai penurunan tingkat bunga. Nah, investor global ya sudah mengambil langkah-langkah sih pada dasarnya. Apa yang langkah-langkahnya? Yaitu mereka mulai mengalihkan investasinya yang tadinya dari Amerika itu dialokasikan ke luar negeri, terutama ke emerging market, termasuk ke Indonesia. Indonesia juga sudah mulai mengalami inflow dana asing ya. Di beberapa bulan terakhir ini yang masuk ke pasar obligasi dan juga pasar saham. Paling banyak sih sekarang ini di pasar obligasi. Dalam hal ini surat utang negara, satu lagi di sertifikat rupiah Bank Indonesia. Tapi jangan lupa bahwa harga-harga saham di Indonesia ini masih banyak yang murah. Jadi PER-nya juga masih relatif murah. Terutama juga yang saham-saham yang berkapitalisasi besar seperti perbankan ya, kita harus keluarkan dulu tuh yang saham-saham cyclical seperti komoditas kayak batu bara, PER-nya nggak terlalu tinggi. Nah, jadi menurut saya tahun ini, tahun 2024 ini akan menjadi tahun yang lebih baik sih dibandingkan dengan tahun 2023, walaupun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi rasanya tahun yang paling susahnya sudah kita lalui di tahun 2023 yang lalu, dan di tahun ini 2024 pasar keuangan kita akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Harga obligasi akan menjadi lebih baik, yield obligasinya juga akan turun, walaupun mungkin nggak terlalu besar penurunannya karena dia akan menyesuaikan dengan spread antara obligasi 10 tahun negara Indonesia dengan Amerika. Yang umum, yang biasanya tuh antara 3,5 sampai 4%, sekarang tuh baru sekitar 2,5 sampai 3%. Jadi tingkat bunga dolar dulu yang yield obligasi dolar dulu itu akan turun, baru akan diikuti lebih banyak di yield obligasi Indonesia. Lalu di 2024 ini bagusnya kita investasi di reksadana jenis apa? Well, sebetulnya di semua jenis itu baik sih menurut saya. Pertama di reksadana pasar uang ya, mungkin malah akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023. Kenapa? Karena harga-harga obligasi walaupun dia jangka waktunya kurang dari 1 tahun, tapi masih ada obligasi yang di sekitaran 1 tahun itu 9 bulan sampai 12 bulan itu yang akan naik ya harga obligasinya, karena tingkat bunga akan segera turun. Nah, ini akan membuat return dari reksadana pasar uang itu jadi naik, mungkin bisa ada yang mencapai 4,5% ya per tahunnya net. Kalau itu dibikin bentuk deposito mungkin udah di atas 6% gross sebelum pajak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Ini juga akan naik kinerjanya, tapi teman-teman harus juga cari informasi ya. Reksadana pendapatan tetap itu ada yang volatile ya kalau obligasinya itu jangka waktunya tuh masih panjang. Nah, jadi lebih bagus lihat yang nggak terlalu volatile di reksadana yang obligasinya durasinya pendek. Tapi kalau mau pegang lama, bagusnya cari reksadana pendapatan tetap yang obligasinya durasi panjang. Nah, lalu di reksadana saham. Nah, itu juga ada reksadana saham yang sangat volatile, ada reksadana saham yang relatif tidak terlalu volatile. Kalau nggak mau terlalu volatile, masuk ke reksadana
indeks saham. Ada yang IDX 30, Bisnis 27, Sri Kahati, MSCI Value Index, ya, ada yang ESG. Nah, itu umumnya portfolio reksadana saham indeks saham ini terdiri dari saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang kapitalisasinya besar dan relatif perdagangannya ramai di bursa. Nah, juga di reksadana campuran. Coba juga pilih-pilih itu reksadana campuran. Ada beberapa reksadana campuran yang kinerjanya bahkan melebihi reksadana saham. Nah, selain itu teman-teman, SBN itu juga tetap menarik. Setiap tahun itu ada penerbitan surat berharga negara yang baru, kalau nggak salah tuh bisa 7 sampai 8 kali. Nah, di bulan Januari ini ada penerbitan SBN seri ORI 025. Nah, relatif tinggi nih masih nih menurut saya tingkat bunganya, karena tingkat bunga BI masih tinggi kan, masih 6%. Jadi ini patut untuk dipertimbangkan. Selain itu nanti akan ada lagi seri berikutnya investasi di SBN, bisa ada sukuk tabungan, ada savings bond retail, ada sukuk retail. Nah, itu ada gilirannya. Menurut saya itu masih jadi instrumen investasi yang menarik. Nah, yang lainnya juga emas. Tahu nggak teman-teman, tahun lalu harga emas itu tumbuh sekitar 11% ya. Itu jarang-jarang emas tumbuh bisa double digit di dalam 1 tahun ya. Nah, itu menandakan bahwa investasi di emas itu juga masih tetap menarik. Di tahun 2024 ini investasi emas itu juga masih relatif menarik, apalagi kalau mau dipegang untuk jangka panjang. Ada kemungkinan harga emas ini masih akan naik, karena kalau tingkat bunga turun dan juga situasi geopolitiknya masih mengkhawatirkan, nah emas ini kemungkinan tuh masih akan naik ya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk berinvestasi sebagian di emas. Nah, mungkin itu teman-teman kilasan atau ulasan saya atau pandangan saya mengenai prospek ke pasar keuangan ya di tahun 2024. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di acara atau kesempatan berikutnya. Sampai ketemu.